Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini kita masuk episode 948. Saya didampingi oleh Ibu Rani. Oke, mari Bu, kita mulai. Pertanyaan pertama dari seorang wanita usia 40 tahun sudah menikah dan memiliki 3 anak dari Jawa Timur. Shalom Bapak Erastus dan tim Abam, saya sudah 2 kali ini mengirim pertanyaan. Yang pertama sudah dijawab di Abam 869. Bapak Erastus, saya mengikuti acara Sabtu, The Journey of Love. Di sini saya memberikan sedikit kesaksian. Saya dahulu seorang pelayan Tuhan di gereja. Sejak saya SMP mulai bersih-bersih gereja, jadi singer, guru sekolah minggu, kaum muda, dan apapun pelayanan Tuhan pasti saya lakukan. Ketika saya kuliah, Pak Erastus, saya terjerumus seks bebas. Akhirnya saya menikah dan pindah agama. Dalam pikiran saya, Tuhan pasti akan jawab doaku untuk keselamatan keluarga kecilku. Saat ini pernikahan saya sudah 17 tahun. Saya mengalami kekerasan rumah tangga secara verbal maupun fisik. Bahkan saya 7 tahun di poligami. Waktu itu saya sedang hamil di tahun 2017. Saya menemukan suara kebenaran dan channel truth.id. Di situ saya belajar untuk berserah dan mengampuni suami saya. Dan saya juga tidak mencari bahagia di dunia ini, hanya ingin hidup suci dan tak bercacat cela di hadapan Allah, Bapa. Bapak Erastus, doakan untuk ketiga anak saya agar dapat mengenal Kristus. Saya di rumah, anak-anak saya tahu kalau ibunya seorang Kristen. Tapi suami saya tidak tahu kalau saya sering berdoa dan menyanyi pujian Pak Erastus. Saya pesan buat kaum muda, jangan sekali mencobai Tuhan Allahmu dengan berpacaran tidak seagama atau dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Biarlah kamu tetap sendiri daripada nanti menikah akan mengalami seperti yang saya alami. Bapak Erastus, saya menyukai lagu Bapak. Walaupun aku jatuh di tanganmu. Itu yang menguatkan saya. Bapak Erastus, apakah pikiran saya untuk meninggalkan suami saya ketika anak saya yang 3 ini sudah dewasa dibolehkan, biar saya bisa kembali ke Kristen? Untuk kembali ke Kristen, Anda tidak harus nunggu waktu. Anda bisa kembali secepatnya dan mengambil resiko sebesar-besarnya. Tetapi 3 anakmu harus tetap menjadi milikmu. Ya, kamu harus segera kembali kepada Kristus karena kamu tidak tahu kapan kamu mati. Suamimu harus tahu bahwa kamu sudah kembali kepada Kristus. Dan belum tentu kamu dicerai. Menurut teropongan saya, mestinya kamu jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Setan tahu kalau kamu menjadi seorang Kristen dengan ringan tanganmu, ya, dengan ringan tanganmu, dengan kecekatanmu itu, kamu bisa membahayakan bagi kerajaan kegelapan. Kamu termasuk cerdas, tetapi libidomu kuat sekali. Dan disitulah iblis menjatuhkan kamu lewat libido tersebut. Seandainya pada waktu itu kamu mengenal suara kebenaran, mungkin kamu tidak terjerembab. Tetapi ya sudah, nasi sudah jadi bubur, kita makan bubur itu. Jadi kamu harus tunjukkan kepada suami bahwa kamu kembali kepada Yesus. Dan bagaimana resikonya nanti kita lihat. Hubungi terus kami akan tetap mendampingi kamu. Ya, saya membaca ini sedih dan prihatin sekali. Aduh, sayang ya. Kamu sebenarnya termasuk wanita yang lumayan cantik dan punya pesona. Sayang sekali. Tapi sudah, kau masih mengenal Tuhan Yesus, hidupmu belum gagal. Selama kamu masih bisa masuk langit baru, bumi baru, belumlah kegagalan. Ya, oke, teruskan. Dari seorang pria usia 16 tahun, pelajar dari Makassar. Shalom Pak Eras dan tim Abam.
Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Eras dan tim yang telah menjawab pertanyaan abam saya sebelum-sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kembali perihal konflik keluarga Oma dari teman baik saya yang sudah menganggap saya sebagai cucunya. Oh ya Pak, sebelumnya saya sudah diizinkan Oma bertanya perihal ini di abam. Jadi begini Pak, Oma ini memiliki anak gadis yang menikah dengan orang Surabaya. Pernikahannya masih bisa dibilang baru sebab pernikahannya dilangsungkan sekitar tahun 2020. Berapa waktu yang lalu anak dari Oma ini mengalami KDRT oleh sang suami. Menurut kesaksian si anak yang diceritakan ke Oma dan Oma menceritakan kepada saya bahwa si suami suka memukul anak dari Oma ini sampai babak belur, sampai beberapa kali. Sampai suatu hari hal serupa terulang kembali. Si anak ingin lari minta tolong ke tetangga, namun si suami menariknya masuk ke dalam rumah dan melakukan KDRT. Seperti dipukul, ditendang, dan dipaksa membuka mulut, lalu diberikan alkohol untuk mencuci tangan. Tapi memang sifat keduanya adalah temperamental. Keduanya gemar mempermasalahkan hal yang tak perlu dipermasalahkan. Kira-kira apa yang harus dilakukan Pak Eras? Oh ya Pak, pertanyaan terakhir, apakah boleh saya sebagai anak remaja membentuk badan menjadi lebih kelihatan berotot? Tapi hati nurani saya tidak sejahtera Pak, karena sangat berpotensi untuk sombong. Awalnya motivasi saya olahraga untuk badan menjadi sehat agar bisa berumur panjang, untuk mempunyai waktu yang lebih lama dan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana menurut Bapak? Tambahan Pak, suaminya ini sangat fanatik dengan salah satu ajaran kekristenan dan sangat rajin memberi perpuluhan. Semangat terus Bapak dalam menjala jiwa-jiwa yang terhilang. Sudah banyak yang tersangkut di jala Bapak termasuk saya Pak. Rencana saya ingin mengambil S2 sebagai hamba Tuhan di STT Ekumene. Semoga impian saya bisa terwujudkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini hebat loh nih. 16 tahun tapi hebat. Yeah. Kepeduliannya untuk orang lain ya. Aduh, yang pertama, kedua-duanya temperamental ya. Suami istri temperamental. Tapi kalau KDRT sampai memukul, menendang, dipaksa membuka mulut lalu diberikan alkohol, lama-lama anak ini, wanita ini lama-lama depresi, stres, bisa mati bahkan. Belum celaka. Menurut saya dia harus, ini belum punya anak ya? Atau sudah punya anak? Menikah. Saya kira ya menikah. Enggak si ini, si anak Oma maksudnya. Iya. Anak Oma ini mesti mengadu ke orang tua. Harus ada orang tua yang bisa menasehati suami. Dan harus diberi peringatan bahwa KDRT itu melanggar hukum. Tidak boleh diteruskan. Tidak boleh. Jika terpaksa, ya kalau belum punya anak bisa pulang ke rumah dulu, minta perlindungan. Ya. Lalu jika suami diingatkan masih bandel, saya kira sudah waktunya lapor polisi dengan bekas luka, bekas KDRT. Nasihat saran saya, beritahu kepada anak si Oma jangan membalas waktu dipukul. Nanti kalau membalas, suami juga luka, nanti suami yang melaporkan KDRT. Jadi sudah terbalik itu. Karena nggak ada yang lihat. Misalnya si wanita mau dipukul, lalu wanita ambil barang, membalas, lalu sampai luka. Suami yang luka, suaminya yang melapor, justru istrinya masuk penjara. Apalagi kalau ketemu polisi yang jahat, polisi yang mau disuap. Tentu banyak polisi baik. Dan dimanapun di dunia ini ada polisi jahat juga. Bad cop, ya. Yang bisa disuap, ini bahaya. Jadi beritahu, istri ibu ini, anak Oma ini harus pulang ke rumah minta perlindungan. Dan suami harus dinasehati. Jika masih melakukan KDRT sampai luka harus dilaporkan polisi. Ya. Ini dia suka ke gereja yang suka memberi perpuluhan. Ini modelnya ya. Karakternya rusak.
percuma memberi perpuluhan. Lalu mengenai kamu pengen punya badan yang berotot, sebenarnya olahraga tujuannya bukan badan berotot, supaya kamu sehat. Tapi dengan sehat badan kamu jadi bagus, tidak ada salahnya. Hanya tentu tidak boleh sombong. Dan saya salut sama kamu tidak sejahtera dengan niat untuk berotot, untuk show. Itu bagus sekali. Saya senang sekali kamu mau masuk S2 STT nanti suatu hari. Namanya nggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada ya? Saya senang sekali. Nanti suatu hari kita ketemu. Tinggalnya di mana? Di Makassar. Makassar ya. Nanti suatu hari kita ketemu ya, nak. Ya, kasih tahu siapa kamu. Saya senang membaca tulisan kamu ini. Benar, kamu luar biasa. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 18 tahun, Ya. pelajar Sumatera Utara. Shalom Pak Pendeta, saya mau bertanya tentang keresahan hati dan pikiran saya. Saya merasa akhir-akhir ini jauh dari Tuhan. Saya mencoba berdoa untuk mendekat diri dengan Tuhan pun, saya tetap merasakan bahwa saya jauh dari Tuhan. Saya merasa malu ketika saya berdoa untuk meminta kepada Tuhan, karena saya melakukan begitu banyak dosa yang sudah melanggar hukum Taurat Tuhan. Ketika saya berdoa, saya dihantui dengan perbuatan dosa yang telah saya lakukan. Ketika kegagalan datang kepada saya pun berpikir, ini balasan yang telah saya perbuat. Saya marah terhadap diri saya. Saya merasa diri saya tidak ada gunanya. Namun untuk saat ini Pak Pendeta, saya sedang mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Bagaimana cara saya untuk fokus berdoa tanpa dihantui rasa bersalah atas perbuatan yang telah saya lakukan, Pak Pendeta? Oke. Kamu harus percaya bahwa kalau kamu minta ampun, Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Ya. Tuhan lebih besar dari perasaanmu. Kamu merasa kok belum diampuni, padahal Tuhan sudah mengampuni kamu. Nah, kamu perlu waktu untuk benar-benar berdoa, bukan hanya kalimat, bukan 1-2 kalimat minta ampun selesai, tapi juga waktu menyembah minimal 30 menit. Kamu akan diobati Tuhan. Kau bisa berdoa 30 menit itu lukamu akan diobati. Menyembah, berdiam diri, membaca Alkitab, memuji Tuhan, lukamu akan disembuhkan oleh Tuhan. Kau punya masa depan, ya. Setan berusaha untuk menarik kamu menjadi wanita yang rusak, karena setan melihat kamu punya potensi untuk menjadi hamba Tuhan atau jadi wanita yang perkasa untuk kemuliaan Allah. Ikut doa pagi dengan Om Eras ya. Kamu punya doa pribadi. Jangan melihat apa yang tidak boleh dilihat di gadgetmu, karena itu akan merusak kamu. Jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak membawa kamu takut akan Allah atau tidak membawa kamu kepada kesucian. Dan yang terakhir, saya akan menyediakan seorang pembimbing untuk kamu. Kita punya banyak mahasiswa yang dewasa-dewasa, yang usianya di atas 23-24 tahun, ya, untuk membimbing. Oke. Teruskan. Seorang wanita 65 tahun, seorang janda dengan 3 anak dari Jakarta. Shalom Pak Eras yang dikasihi Tuhan, latar belakang saya dari Muslim Pak. Suami saya meninggal sudah 24 tahun, dan saya tidak menikah lagi sampai saat ini. Saya ingin bersama Tuhan Yesus saja sampai akhir hayat saya. Curhat sedikit Pak Eras, Bapak rohani saya. Sepeninggalnya suami saya menyibukkan diri dengan berdagang makanan, Pak. Walaupun kecil-kecilan, puji Tuhan cukup untuk biaya hidup saya, sehingga tidak menyusahkan anak-anak. Awalnya saya bergereja di salah satu gereja. Dan kurang lebih 15 tahun lalu saya pindah ke gereja lain, Pak. Sewaktu saya bersuami. Setelah anak ketiga, batin saya menderita karena ulah suami yang main wanita lain sampai punya anak dari wanita itu. Kalau mengikuti daging, saya rasanya mau cerai saja. Tapi kembali saya ingat anak-anak yang masih kecil. Akhirnya saya bertahan walau batin saya menderita.
Akhirnya suami saya mengalami stroke, Pak. Tidak sampai sebulan lalu meninggal. Dari situ saya menyibukkan diri dengan pelayanan, Pak, agar rasa sakit hati ini bisa terlupakan. Saya berusaha mengampuni suami saya. Singkat cerita, saya mengenal pengajarannya Pak Eras dan saya merasa ada magnet yang menarik saya untuk saya terus mengikuti pengajaran dari Bapak. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dipertemukan dengan pengajaran dari Bapak. Di sisa hidup saya ini, saya banyak diubahkan lewat pengajaran Bapak. Saya heran Bapak dibilang sesat. Bahkan teman-teman saya dari gereja lama juga bilang kalau saya salah jalan mengikuti ajaran sesat. Saya bilang, dari mana sesatnya? Saya tidak merasa disesatkan. Malah saya merasa banyak diubahkan oleh pengajarannya Pak Eras. Saya benar-benar merasa digiring untuk hidup tidak bercacat celah dan tidak mencintai dunia. Jujur, setiap saya mengikuti khotbah Pak Eras, selalu ada rasa ingin melakukan apa yang Pak Eras ajarkan. Selalu menjadi rema dalam hidup saya. Terima kasih Pak Eras. Bapak Tuhan pakai dengan luar biasa. Banyak orang diubahkan untuk lebih baik lagi di hadapan Tuhan, termasuk saya. Pak Eras, yang saya ingin tanyakan dan minta saran dari Bapak ialah, saya sering mendapat mimpi tentang suami saya. Namun dalam mimpi itu selalu dia menyakiti saya dengan wanita-wanitanya. Sampai saya terbangun dalam keadaan saya terisak menangis. Itu sering sekali Pak, dan sudah beberapa tahun. Padahal sebelum tidur saya selalu berdoa, di antaranya jauhkan saya dari mimpi buruk. Padahal saya sudah tidak mengingat-ingat masalah itu dan saya sudah mengampuninya. Harus berdoa apa saya Pak Eras? Mohon sarannya. Doa saya agar Tuhan selalu memberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang untuk Bapak. Kami sangat membutuhkan Bapak untuk terus membawa dan mendidik kami untuk hidup kudus menuju kesempurnaan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang Ibu mimpikan itu sebenarnya di bawah sadar. Ya, di bawah sadar. Muncul. Ya. Jadi Ibu merasa sudah melupakan tetapi di bawah sadar masih ada. Ibu harus berani benar-benar melupakan. Ibu merasa sudah melupakan tapi sebenarnya belum total. Coba saudara Ibu berdoa minta Tuhan menyembuhkan Ibu, ya. Dan saya berdoa, ya, Tuhan menolong Ibu untuk tidak lagi bermimpi ini. Kepada Bapa di surga, Elohim Yahweh, dalam nama Yesus Kristus, saya minta Bapa mencabut pikiran di bawah sadar Ibu ini, agar tidak lagi bermimpi tentang suaminya. Sejak sekarang Bapa, dia tidak mimpi lagi mengenai suami yang menyakiti dia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu sudah saya doakan, Ibu tidak akan lagi mimpi tentang suami Ibu. Ya, Ibu buktikan. Oke, Tuhan berkati. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 75 tahun, seorang duda dari Manado, Sulawesi Utara. Yang terhormat buat Bapak Erastus, saya mau bertanya. Saya mohon nasihat dan penjelasan yang terbaik dari Bapak. Bolehkah menikah dengan seorang janda hidup yang sudah bercerai dengan suami atas keputusan pengadilan negeri? Alasan perceraian suami sudah hidup bersama dengan perempuan lain. Terima kasih. Kita harus melihat seluruh konteks. Janda hidup ini janda umur berapa? 25, 30, 35, 40, 45, 55, 70. Ya, harus melihat. Jadi tidak bisa saya jawab. Harus dilihat seluruh konteks. Tetapi yang saya ingatkan, pernikahan kedua, jika tidak sungguh-sungguh dari Tuhan, jangan lakukan. Akan merepotkan dan menyusahkan hidup.
Ya. Oke, saya kira cukup itu saja. Tunggu ini, wanita usia ini nanti pribadi aja ini. Karena ini agak masalah pribadi yang tidak perlu orang lain tahu ya. Yang nomor 15 ya Pak. Ini yang wanita 71 tahun. Cengkareng ya Pak. Rumahnya mana itu? Dari Cengkareng tadi Pak. Betul. Oke. Yang Nanti akan dilayani pribadi ya. Seorang wanita usia 65 tahun, menikah, memiliki 3 anak dan 5 cucu dari Tangerang. Ya. Shalom Pak Erastus dan tim Abam, saya penggemar acara Rehobot. Saya memiliki anak 3 dan cucu 5 dari almarhum suami pertama. Sekarang saya menikah lagi, 20 tahun lalu menikah di gereja Katolik. Suami yang kedua masih bujang, seorang dokter jaga ICU. Kami seumur sekarang 65 tahun. Pertama ketemu suami di rumah sakit. Dia kelihatan ramah, rendah hati, sopan, perhatian. Saya sempat kenalkan dia dengan teman komsel, sampai-sampai dia bilang tidak cocok. Dia bilang suka sama saya. Saya istri almarhum pengusaha. Hidup saya yang lalu berkecukupan bahkan mewah. Waktu menikah, suami saya tidak ada aset. Dia bawa diri, baju, dan duit cash kira-kira 150 jutaan. Sekarang suami sudah menguasai semua harta saya yang ada. Saya sekarang diperlakukan seperti pembantu di rumah masak dan kerja rumah tangga. Tapi saya menerima dan mengucap syukur selalu. Yang saya tidak tahan, dia sekarang kasar, sering bentak-bentak saya. Salah tidak salah, saya harus terima. Saya mengambil sikap diam dan diam. Karena saya suka dengar khotbah wanita surgawi dan diam itu emas. Saya sambil menangis tapi menguatkan saya. Yang tidak tahan kira-kira 10 tahun ini dia selingkuh, berzinah sama istri-istri pasien yang suaminya sakit, lemah dan tidak bisa melakukan seks lagi. Bahkan selingkuhannya sekarang sampai 3 orang pelakor. Saya tahu karena saya suka lihat handphonenya. Dia sampai mau tusuk saya Pak, pakai pisau. Saya refleks, ambil gunting, baru dia taruh pisaunya. Hati saya sakit, saya tidak bisa apa-apa sampai saya kena sakit kanker payudara. Sekarang saya sudah dioperasi dan di kemo. Dan Bapa Elohim Yahweh, Tuhan Yesus sudah berikan mujizat kemurahan dan kesembuhan. Sampai sekarang dia masih selingkuh, handphonenya di password Pak. Saya tidak boleh pegang handphonenya. Dan sekarang saya sudah tidak mau lihat handphonenya. Menurut Pak Eras, saya harus bagaimana yang terbaik? Mohon bimbingan Pak Eras. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Masih ada yang ketinggalan Pak. Dia pernah diajak tinggal bersama pelakor yang nomor 2. Dia jawab, iya kita berdoa ya. Nah saya tidak ikhlas kalau suami saya diambil sama pelakor. Jadi hati saya suka bicara dan pernah berdoa sama Tuhan. Kalau suami saya diambil, pelakor lebih baik. Tuhan Yesus yang ambil suami saja. Sampai hari ini suami masih melakukan seks dengan saya. Saya sangat jijik karena saya takut kena penyakit kelamin. Suami saya sampai hari ini masih memberi biaya rumah tangga dan cukup. Maaf Pak, bicara saya panjang. Tuhan Yesus memberkati, kita sehat-sehat selalu. Yang pertama, demi anak-anak dan cucu, jangan cerai. Pertahankan rumah tanggamu. Karena suamimu akan dihajar Tuhan. Ingat ini, akan dihajar Tuhan. Yang penting ibu tetap hidup suci, hidup kudus. Ya. Ibu harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ikut Truth ID. Ya. Yang kedua, ibu jangan hubungan seks dengan suami. Kalau ibu beritahu, selama kau masih berhubungan seks dengan orang lain, saya tidak mau. Itu ibu bisa terkena penyakit. Ya. Ibu jijik lagi ya. Tapi ibu jangan kasar. Jangan marah-marah, diam saja. Diam tapi menolak, Papa nggak mau saya. Ya, nolak hubungan seks ya. Selama kau masih hubungan dengan wanita lain. Satu hal yang ibu harus lakukan adalah ibu jangan merasa tadi Anda berkata, ibu berkata, saya tidak mau suami diambil orang lain, itu ada ya. Yeah. Sebenarnya hati suamimu itu sudah diambil orang lain Bu.
Udah dibagi-bagi kepada siapa saja. Dan ibu harus terima kenyataan itu. Udah diambil. Jadi lebih baik ibu tetap tenang, diam, menunggu Tuhan hajar dia. Ibu jangan marah-marah, jangan kesal-kesal, diam saja, tunggu Tuhan menghajar dia. Pasti Tuhan hajar dia, ya. Dokter yang nggak tahu diri ini, ya. Oke, teruskan. Dari seorang wanita usia 19 tahun dari Medan Selayang. Ya. Shalom Bapak Erastus Sabdono. Pak, saya mau bertanya. Kenapa setiap kali saya menjalani hari-hari saya, seakan-akan hati saya tidak dalam keadaan aman dan merasa Tuhan sedang membiarkan saya menjalaninya semua. Saya merasakan bahwa pikiran saya dan hati saya kosong dan merasa tidak memiliki siapa-siapa. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya sering bertanya, kenapa Tuhan, kenapa saya seperti ini? Tapi tidak ada jawaban. Sehingga bagi saya menjalani hari-hari sulit untuk menjalaninya, Pak. Pak, apa yang harus saya lakukan? Hampir setiap hari saya sering kehilangan arah, Pak. Terima kasih, Bapak. Harapan saya semoga dijawab dan saya akan terus setia menunggu Bapak. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Ketika baru dibaca di atas tadi, saya belum lihat bawah. Saya sudah tahu bahwa kamu tidak memiliki arah. Mestinya kau menikmati hidupmu dari hari ke hari, sayang. Mestinya kamu bisa menikmati hidupmu dari hari ke hari. Kamu harus bersyukur yang pertama. Jikalau bukan Tuhan, kamu tidak ada di tempat ini. Entah kamu di mana hari ini. Jadi wanita yang menikah karena terpaksa sudah hamil. Atau kamu di tempat yang tidak bersih. Kamu menikah dengan pria yang salah, kamu dijual. Atau keadaan yang lebih buruk. Yang pertama yang kamu lakukan, kamu harus bersyukur bahwa kamu punya keadaan hari ini sangat baik. Lebih baik dari teman-temanmu. Coba bandingkan dengan teman-temanmu di kampung. Bukankah keadaan kamu jauh lebih baik? Bersyukurlah, nak. Yang kedua, miliki arah. Kamu mau jadi apa? Mau jadi pendeta, mau jadi guru, mau jadi pedagang nanti, jadi ibu rumah tangga. Sekarang kamu menjalani pendidikan, jalani pendidikan dengan baik. Lalu belajarlah dengan rajin dan memiliki target. Nilai saya harus A, minimal amin. Nikmati suasana belajar itu. Lalu apakah kamu punya satu bidang yang kamu geluti? Musik, menulis puisi, melukis atau apa? Lakukan dan nikmati itu. Bersyukur bahwa kau masih memiliki keadaan yang baik seperti ini. Ya, jangan sampai kamu dipandang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Kamu keluar dari keadaan ini, kamu hancur. Ingat kata saya, nak. Kamu keluar dari keadaan ini, kau berharap ada keadaan yang lebih berdinamika, lebih menarik, lebih senang. Hancur. Hidupmu akan hancur. Perhatikan ucapan saya. Tetaplah di tempat itu, belajarlah dengan giat dan tekun, dan nikmati. Banyak teman-teman yang bisa mengisi hatimu, dan kami adalah orang-orang yang akan bersama dengan kamu terus. Oke, Tuhan berkati. Sampai jumpa saudaraku di episode yang akan datang 949. Haleluya.